Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang ide atau gagasan berbasis iptek, sistem informasi manajemen dengan aplikasi Mechanical Engineers. Nah, di kelompok 3 ini kita beranggotakan ada Nadia Rahmadina, Yaprianus Tiga, dan saya sendiri Yunus Febrianto. Di sini ada pengertian aplikasi. Aplikasi merupakan suatu subteks perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan satu tugas yang diinginkan pengguna. Menurut Pranama, aplikasi adalah satu unit perangkat lunak yang dibuat untuk melayani kebutuhan akan beberapa aktivitas seperti sistem perniagaan, game, pelayanan masyarakat, periklanan, atau semua proses yang hampir dilakukan manusia. Menurut Verman, aplikasi adalah perangkat instruksi khusus dalam komputer yang dirancang agar kita menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Berikutnya ada pengertian pesan dan pemesanan. Pesan adalah kata baku dari pemesanan yang memiliki arti hendak membeli. Jadi secara garis besar, pemesanan dapat diartikan sebagai aktivitas yang dilakukan oleh konsumen sebelum membeli. Menurut Edwin dan Chris, pemesanan dalam arti umum adalah perjanjian pemesanan tempat antara dua pihak atau lebih. Perjanjian pemesanan tempat tersebut dapat berupa perjanjian atas pemesanan suatu ruangan, kamar, tempat duduk, dan lainnya pada waktu tertentu dan disertai dengan produk jasanya. Produk jasa yang dimaksud adalah jasa yang ditawarkan pada perjanjian pemesanan tempat tersebut, seperti pada perusahaan penerbangan atau perusahaan pelayaran adalah perpindahan manusia atau benda dari satu titik ke titik lainnya. Pengertian servis motor. Setiap sepeda motor yang dioperasikan pada akhirnya akan mengalami suatu keadaan di mana bagian-bagian dari sepeda motor tersebut seperti mesin, transmisi, rangka, dan sebagainya mengalami kelelahan dan kausan sehingga mengurangi kinerjanya. Di antaranya tenaga mesin menurun, akselerasi lambat, bahan bakar boros, dan kemungkinan kerusakan berlanjut atau merembet terhadap kerusakan komponen yang lainnya. Apabila kondisi tersebut tidak ditanggulangi melalui perawatan berkala kendaraan, maka kondisi tersebut akan meningkat ke arah kerusakan komponen yang bertambah parah dan membutuhkan dana yang cukup besar untuk mengembalikan sepeda motor pada kondisi semula. Servis motor merupakan kegiatan perawatan berkala pada sepeda motor, di mana kegiatan ini meliputi memeriksa bagian-bagian sepeda motor untuk memastikan bagian tersebut masih berfungsi sebagaimana mestinya, membersihkan bagian yang kotor agar kotoran yang ada tidak merusak sistem, menyetel bagian yang berubah agar sesuai dengan spesifikasinya, memperbaiki atau mengganti komponen yang rusak atau aus. Uraian rangkaian kegiatan yang dilakukan setiap melaksanakan servis sepeda motor adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagian mesin, seperti memeriksa dan mengganti oli pelumas mesin, membersihkan saringan udara, membersihkan saringan bahan bakar, memeriksa dan menyetel busi, membersihkan karburator, menyetel katup, menyetel campuran bahan bakar atau putaran mesin, dan menyetel kebebasan kopling. Ya, selanjut saya akan menjelaskan tentang bagian kelistrikan. Yang pertama itu memeriksa dan merawat baterai. Yang kedua, memeriksa fungsi kelistrikan ya atau bel, lampu tandem blok, lampu kepala, lampu rem, dan lampu indikator. Dan bagian nomor 3 yaitu bagian chassis. Yang pertama, memeriksa dan menyetel gerakan bebas rem. Kemudian memeriksa, merawat dan menyetel gerak bebasnya rantai ronda. Memeriksa kecocokan pros kemudi, dan kemudian memeriksa kondisi ban dan menyetel tekanan angin ban.
Selanjutnya itu memeriksa dan mengecekkan bau pengikat, yaitu bau rangka, pengikat mesin, tuas thread, tuas trimis, dan lain-lain. Selanjutnya itu perancangan desain produk. Yang pertama itu tampilan awal. Pada interface tiap halaman kami mengusung minimal desain dengan proud button. Terdapat di tampilan halaman saat membuka aplikasi terdapat tombol masuk untuk melakukan login jika sudah mempunyai akun. Yang kedua yaitu terdapat juga tombol daftar untuk pembuatan akun dari Medical Insurance. Terdapat juga pilihan lupa password untuk mengarahkan forum lupa password. Tampilan pendaftaran akun. Pada tampilan pendaftaran terdapat beberapa kolom yang dibutuhkan untuk proses pendaftaran seperti pengisian email, password, konfirmasi password, dan username. Serta terdapat tombol daftar untuk melanjutkan ke proses pendaftaran. Tampilan lupa password. Di tampilan lupa password ini hanya menampilkan kolom untuk keperluan email akun yang terdaftar untuk pengajuan lupa password, dan terdapat satu tombol kirim untuk melakukan proses pengajuan proses lupa password. Tampilan beranda. Di tampilan beranda ini terdapat beberapa elemen seperti lokasi penggunaan di bagian promote dan berita untuk memberikan kepada unsur informasi seperti promo dan berita untuk jasa tertentu. Lalu dilanjutkan dengan pemilihan kategori layanan yang terdapat beberapa jasa yang disediakan. Bagian kategori proses terdapat beberapa layanan yang disediakan. Lalu di bagian bawah terdapat elemen slider untuk perpindahan halaman ke proses atau reward. Tampilan halaman proses. Pada tampilan halaman proses, fungsinya untuk menampilkan detail jasa yang akan dipakai dan dilanjutkan ke konfirmasi pembayaran yang nantinya akan menuju ke halaman pembayaran. Masih sama terdapat elemen untuk lokasi pengguna. Lalu terdapat item proses detail yang sudah direquest oleh unsur seperti jasa layanan dan proses yang dipilih. Dan juga terdapat estimasi pengerjaan, total item dan detail pembayaran. Lalu terdapat tombol konfirmasi pembayaran untuk melakukan konfirmasi dari detail proses yang ada dan nantinya akan dilanjutkan menuju ke halaman pembayaran. Lalu terdapat tombol ubah item untuk melakukan perubahan pada item yang akan dikonfirmasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Rahmadina. Di sini saya akan menjelaskan tentang tampilan halaman riwayat. Di tampilan riwayat ini berfungsi untuk memberikan detail ke user untuk riwayat dari jasa yang sudah pernah dipesan atau diorder. Terdapat detail seperti layanan proses yang dipakai, tanggal proses selesai, dan biaya. Selanjutnya ada detail pembayaran. Di halaman detail pembayaran ini terdapat beberapa item, di antaranya item yang akan dikonfirmasi pembayarannya oleh user, serta terdapat total dari biaya dari item proses yang akan dibayar. Dan juga terdapat kolam untuk penggunaan voucher yang akan diinput oleh pengguna. Dan dilanjut untuk metode pembayaran yang akan dipilih oleh pengguna. Terakhir adalah buton atau tombol bayar untuk konfirmasi proses pembayaran dari biaya yang ada. Selanjutnya, terdapat tampilan sidebar. Sidebar ini menampilkan menu seperti akun atau profil pengguna. Lalu terdapat pengaturan untuk menuju ke pengaturan aplikasi Mechanical Enjoyers. Terdapat juga buton untuk keluar atau logout akun. Selanjutnya ada tampilan akun. Pada tampilan Prof 1 terdapat foto Prof 1 untuk pengguna dan nama yang dapat diubah oleh pengguna. Di bawahnya terdapat kolom seperti alamat, jenis kelamin, dan email yang terdaftar yang dapat diubah, serta terdapat buton ganti password untuk mengubah password dari akun pengguna. Selanjutnya, yang terakhir ada kesimpulan. Peluang usaha servis motor dapat dikategorikan cukup luas, karena
melihat aspek pemasaran yang sasarannya mudah diidentifikasi, faktor kesibukan, tidak mudah capek, sampai pada menginginkan hasil yang memuaskan merupakan faktor pendorong pelanggan dalam menggunakan jasa ini. Customer pun bisa menggunakan aplikasi tersebut mulai dari ganti oli sampai metode pembayaran. Dana yang dibutuhkan untuk membangun usaha ini memang tidak kecil, namun keuntungan yang diharapkan tercapai. Dengan demikian, usaha servis motor layak dijadikan bahan pertimbangan sebagai pilihan bisnis. Sekian dari presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.